Salatiga merupakan kota dengan 196.827 jiwa. Terdiri dari beraneka macam suku, agama, dan ras. Hal ini membuat kota Salatiga mendapatkan julukan sebagai Indonesia Mini. Mempunyai perbedaan dari 3 aspek tersebut, tidak membuat Salatiga menjadi kota yang terpecah. Justru perbedaan tersebut membuat kota Salatiga mendapatkan penghargaan sebagai kota tertoleran kedua se-Indonesia. Kebersamaan atas perbedaan tersebut terlihat sangat damai, terkhusus dalam aspek agama, dimulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta penghayat kepercayaan dapat saling menghargai dan berbaur dengan baik. Ya, kita tahu sebenarnya kalau di Salatiga itu kan kita tahu bahwa masyarakatnya sangat plural ya. Jadi ya plural dalam aspek keberagamaan, kemudian aspek budaya, sosial budayanya juga etnisnya juga macam-macam. Dan kalau di Salatiga menurut saya sudah sangat baik, toleransi ini dirajut. Toleransi menurut aku saat ini tuh mungkin agak kurang ya, karena pertama aku sering banget nemuin pertanyaan yang kayak agama kamu apa, kayak gitu. Sedangkan itu adalah privacy banget menurut aku. Dan kayak misalkan emang kalau misalkan agamanya kita beda nggak mau temenan kayak gitu kan ya. Jadi menurut aku toleransi saat ini lumayan berkurang, tapi kalau aku sih toleransinya masih bagus, aku sering menghormati. Ya, secara pribadi, toleransi agama adalah satu hal yang sangat penting. Apalagi ya kita tinggal di satu negara kayak Indonesia yang tentunya ada banyak sekali orang yang memiliki beda kepercayaan. Ya, jadi menurut saya toleransi agama adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita semua bisa miliki, karena hal ini akan sangat membantu kita untuk bisa tinggal bersama gitu ya, dengan penuh damai sejahtera gitu. Kalau dari kami mengenai sudut pandang mengenai toleransi umat beragama ya, dari dulu itu di tempat kami ini maksudnya sepengetahuan saya secara pribadi, sejak kecil ini toleransi umat beragama di kota Salatiga juga bagus. Dari saya masih kecil hingga sekarang juga menjelang usia tua ya, itu saya katakan kalau mengenai toleransi umat beragama di kota Salatiga ini termasuk sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga dalam perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudari saya yang berbeda agama di sekitar kota Salatiga ini, yang sungguh menunjukkan berbagai bentuk saling menghormati, saling menghargai di antara kami, dan itulah yang diartikan sebagai toleransi. Maka toleransi itu apa? Toleransi adalah saling menghargai, saling menghormati, saling menerima, dan saling mengakui perbedaan. Itu dari zaman sang Buddha sendiri tentang toleransi itu sudah ada. Jadi, dan setiap keyakinan yang ada di Indonesia semua sama. Karena aku juga di situ ada ayat-ayatnya, dan saling menghormati untuk dan memahami tentang perbedaan dan keyakinan.
juga saya sering ketemu sama Pak Dita, sama Romo, sama Pak Kiai juga di situ juga mengajarkan toleransi, saling menghormati tentang perbedaan dan keyakinan. Itu tentang masing-masing warna keyakinan atau perbedaan agama itu ya masing-masing penganut itu harusnya beragama dengan baik. Nah, sehingga bagaimana dalam misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ya implementasinya ya bagaimana kita itu menerapkan kasih sayang terhadap hubungan horizontal kemanusiaan, kemudian internal beragama, antar umat beragama, itu semuanya ya kasih sayang itu harus diimplementasikan di situ. Aku sih kalau di antara teman apa ya, aku menjalaninya biasa-biasa aja sih dan saling menghormatin aja. Kalau misalkan udah tahu temennya itu nggak boleh makan babi, ya udah aku nggak bakal tawarin dia babi. Kalau ada misalkan temennya nggak boleh sapi, aku nggak bakal nawarin aku sapi gitu loh. Dan mereka tuh yang paling bahkan misalkan aku mau coba-coba gitu kan, nah mereka yang kayak jangan itu sapi kayak gitu. Jadi intinya saling tahu batasan-batasan kalian aja selama berteman. Nilai toleransi di tengah keyakinan yang berbeda, yang selama kita saling menghargai dan menghormati, saya kira mengenai toleransi ini akan terjaga dengan semestinya. Jadi tahu batas-batasannya, mana yang perlu dibincangkan atau dibicarakan dan mana yang tidak perlu dibicarakan. Kalau dari saya, untuk memperkuat mungkin kita bisa memberi mereka edukasi, kesadaran gitu ya, bahwa dan juga pengertian bahwa ya kita semua ini memiliki beda background, beda keyakinan, tapi itu adalah satu hal yang biasa gitu kan, bukanlah satu hal yang harus dipertengkarkan atau didebatkan gitu. Tapi justru kita harus diingatkan bahwa kita sebagai satu warga negara Indonesia, kita bisa saling membantu, justru bahkan saling melindungi satu sama lain. Dan tidak hanya itu saja, mungkin juga bagi kita gitu ya, generasi yang mungkin lebih tua atau gimana, mungkin bisa dengan cara memberi teladan juga bagi orang-orang lain gitu. Gereja Katolik pada prinsipnya bahwa ada satu hukum yang istimewa yang diberikan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Apa hukumnya? Hukum baru yang kita bisa katakan seperti itu. Kalau secara dasar biblis dalam Alkitabiah seperti itu. Bahwa kemudian hukum apa? Hukum cinta kasih. Ini dasar dari yang namanya toleransi. Itu yang membuat bisa bersatu, itu saling menghargai, terus kebersamaan, terus saling komunikasi. Jadi saling komunikasi, jadi di sini peran-peran tokoh agama, tokoh masyarakat, terus peran-peran pemerintahan, pemimpin daerah, itu juga aparat juga tidak dipungkiri. Jadi peran para mereka itu yang membuat menyatukan persamaan dan menghargai perbedaan.
pesan saya, marilah kita ini belajar, jangan seperti burung beo, yang hanya pandai menghafal, yang hanya pintar secara kognitif. Jangan seperti itu. Kognisi itu harus berbuah sampai pada afeksi dan psikomotor. Jadi kalau kita hanya kognisi saja, ya apa namanya, kita akan menjadi pribadi yang kering. Iya. Ya pintar ngomong nih, ora iso nglakoni gitu. Jangan pernah melihat, jangan pernah berteman karena agamanya sama. Begitu. Kadang mungkin aku soalnya pernah, kalau di Bali kan yang berhijab itu lumayan sedikit ya. Iya. Jadi mereka mencari teman yang sama-sama berhijab juga kayak gitu-gitu. Sama kayak aku di sini, mungkin aku dari hati tuh pengen banget cari temen yang dari Hindu, Bali kayak gitu-gitu kan. Cuman kalau dilihat lagi sih sebenarnya jangan kayak gitu, karena kalian itu kan tiap orang itu punya pemikiran beda kan. Nah, kalian itu punya kesempatan semuanya buat bergaul sama orang-orang yang beda pemikiran. Cara toleransinya adalah sama kayak tadi, kalau misalkan ada temenmu dia cerita habis kayak aku habis atau apa gitu, kalian nggak perlu kayak itu nggak baik, tahu kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau emang kalian nggak setuju, menurut aku cukup pendem buat diri kalian aja. Aku samain toleransinya kayak gitu. Ya pererahlah hubungan pergaulan ini bersama umat beragama maupun di luar keagamaan. Jalinlah toleransi, jalinlah silaturahmi. Karena silaturahmi ini kan secara tidak langsung, satu secara kemanusiaan kita berbuat suatu kebaikan atau amal. Kedua, silaturahmi ini mempererat hubungan dari teman menjadi saudara. Seperti itulah kira-kira. Yang pertama, saya ingin mengajak orang-orang muda itu untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Pertama-tama dan bersyukur atas kehadiran kita dulu. Kehadiran diriku di dunia ini. Kemudian bersyukur atas kehadiran sesama. Dan yang ketiga, bersyukur atas perbedaan itu sendiri. Bahwa yang namanya perbedaan itu bukan menjadi ancaman bagiku. Bahwa yang namanya perbedaan itu bukan mengganggu keberadaanku, tapi justru perbedaan membuka kemungkinan-kemungkinan baik yang lain, di mana perbedaan itu tersendiri menjadi kekayaan bagiku. Iya, mungkin mau mengingatkan ya bahwa kita ini sesama warga negara Indonesia, kita ini sama-sama Indonesia gitu. Jadi bukankah lebih baik kita ini bisa menjadi satu keluarga yang membangun satu sama lain daripada kita berdebat, jadi bertengkar yang pada akhirnya bisa membuat perpecahan di Indonesia. Justru dengan kerjasama kita bisa saling memahami, saling mengasihi. Aku yakin disitulah negara ini justru bisa maju gitu, karena penuh dengan damai sejahtera gitu, apalagi. Dan kalau saya diajarkan sendiri secara pribadi, untuk suatu organisasi atau tim untuk bisa maju, untuk bisa bertumbuh dan berkembang, penting sekali untuk kita bisa memiliki yang namanya unity, gitu, kesatuan. Jadi ya mungkin itu sih yang mungkin saya. Mari kita terus jaga persatuan dan kesatuan warga Kota Salatiga, dan untuk regenerasi muda, untuk jangan saling bikin kegiatan-kegiatan kebersamaan, baksos atau kegiatan-kegiatan kepemudaan
olahraga antar umat beragama, antar lintas agama, dan jangan segan-segan untuk saling bertanya dan saling menghormati, saling bersinergi, kebersamaan. Jangan mementingkan golongan atau keyakinan. Penghayat kepercayaan adalah mereka yang menganut aliran kepercayaan di luar 6 agama dominan yang dikenal masyarakat umum di Indonesia, seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penghayat kepercayaan sudah disahkan oleh pemerintah sejak 2017. Adanya aliran kepercayaan tersebut merupakan warisan yang diturunkan oleh leluhur di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kejawen. Kejawen adalah kepercayaan masyarakat suku Jawa. Menurut naskah-naskah kuno, kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan adat kejawen, seperti ziarah kubur dengan adat kejawen dan menghanyutkan bunga atau sesajen di pantai selatan. Kesimpulan dari wawancara yang kita ambil adalah 1. Sebutan kota toleransi untuk Salatiga memang sudah ada dari zaman dulu. Pada tahun 2022, Salatiga menduduki peringkat kedua kota tertoleran di Indonesia. Yang kedua, sebagai generasi muda, kita harus selalu menanamkan nilai-nilai toleransi yang sudah diajarkan oleh agama kita. Pada dasarnya, nilai-nilai toleransi antar agama adalah sama, yaitu saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, kunci dari toleransi adalah dengan menjaga baik-baik tali persaudaraan antar agama dengan cara menghargai, menghormati, dan saling menjaga satu sama lain.